Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Syaril Bininta dengan NIM 2206 dengan NIM 2206 dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan sesi 090. Jadi di sini saya akan mempresentasikan yaitu bab 7 tentang pertumbuhan ekonomi, akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Pertama yaitu ada akumulasi modal. Definisi investasi baru dalam model fisik penting. Akumulasi modal. Model pertumbuhan Solo dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruh terhadap output barang dan jasa suatu negara, serta keseluruhannya. Kita akan mengembangkan model ini secara bertahap, dan tahap pertama yang dilakukan adalah mengkaji bagaimana penawaran dan permintaan terhadap barang menentukan akumulasi modal. Dalam tahap ini, kita asumsikan bahwa angkatan kerja adalah teknologi yang tetap. Kemudian kita ubah asumsi ini dengan memperkenalkan perubahan-perubahan dalam angkatan kerja di bagian memperkenalkan perubahan-perubahan teknologi selanjutnya. Setelah itu ada penawaran dan permintaan terhadap barang. Penawaran dan permintaan barang terhadap barang memainkan peranan penting dalam model perekonomian statistik dengan memperhatikan penawaran permintaan terhadap barang. Bisa kita lihat apa yang menentukan banyaknya output yang diproduksi pada waktu tertentu di bagian output ini dialokasikan di antara beberapa alternatif penggunaannya, di mana penawaran barang dan fungsi produk penawaran dalam model Solo ini didasarkan pada fungsi produksi yang sudah dikenal yang menyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja, di mana rumusnya sendiri yaitu Y sama dengan F dalam kurung KL. Model pertumbuhan Solo mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan atau skala hasil konstan. Asumsi ini sering dianggap realistis dan seperti akan kita lihat bahwa asumsi ini membantu untuk mempermudah analisis bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan jika ZY besar sama dengan F ZK atau ZL. Dengan Z bernilai positif, jika kita mengembalikan modal dan tenaga kerja dengan Z, ini juga mengalihkan jumlah output dengan Z. Fungsi produksi dengan skala pengembalian konstan memungkinkan kita menganalisis seluruh variabel dalam perekonomian dibanding dengan jumlah angkatan kerja. Untuk melihat kebenarannya, gunakan Z sama dengan 1 per L dalam persamaan sebagai berikut, yaitu Y per L sama dengan F dalam kurung K bagi L dikali 1. Persamaan ini menunjukkan bahwa output per pekerja Y dibagi L adalah fungsi dari jumlah model per pekerja atau K dibagi L. Angka 1 adalah tentu saja yaitu konstan sehingga bisa dihilangkan. Diukur oleh jumlah pekerja tidak mempengaruhi hubungan antara output per pekerja dan modal per pekerja.
Karena besarnya perekonomian tidak menjadi masalah, maka cukup beralasan untuk menyatakan seluruh variabel dalam istilah per pekerja. Kita nyatakan hal ini dengan huruf kecil, sehingga Y sama dengan Y besar per Y per L besar adalah output per pekerja. Dan K sama dengan K per L adalah modal per pekerja. Selanjutnya itu ada permintaan terhadap barang dan fungsi konsumsi. Permintaan terhadap barang dalam model Solo berasal dari konsumsi dan investasi. Dengan kata lain, output per pekerja Y merupakan konsumsi per pekerja C dan investasi per pekerja I. Di mana persamaan ini adalah versi per pekerja dari identitas perhitungan pendapatan nasional untuk suatu perekonomian. Persamaan ini menghilangkan belanja per merit yang untuk bertujuan bisa kita hilangkan, dan ekspor neto karena kita mengasumsikan perekonomian tertutup. Model Solo ini mengasumsikan bahwa setiap tahun orang menabung sebagai S dari pendapatan mereka dan konsumsi sebagai 1 dikurang S. Selanjutnya itu ada pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Pada setiap model persediaan, model adalah determinan output perekonomian yang penting karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Biasanya terdapat dua ketentuan yang mempengaruhi persediaan modal, investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk peluasan usaha dan peralatan baru, dan hal ini menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi mengacu pada penggunaan modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang. Contohnya itu seperti infrastruktur jalan tol meningkatkan efisiensi. Rumus dasarnya yaitu perubahan K sama dengan S Y dikurang K. Tingkat investasi sekitar 30% dari DPD. Selanjutnya itu ada tingkat modal kaidah emas. Konsepnya yaitu tingkat modal memaksimalkan konsumsi jangka panjang. Sejauh ini, penggunaan model Solo untuk mengkaji bagaimana tingkat tabungan dan investasi dalam perekonomian menentukan tingkat modal serta pendapatan pada kondisi mapan. Analisis ini mungkin membuat Anda berpikir bahwa tabungan yang lebih tinggi selalu lebih baik, selama mengarah pada pendapatan yang lebih tinggi. Tetapi anggaplah suatu negara memiliki tingkat bunga 100%, hal itu memungkinkan persediaan modal dan pendapatan menjadi yang terbesar, namun seluruh pendapatan ditabung dan tidak pernah dikonsumsi. Bagaimana penggunaan Solo model untuk membahas apakah jumlah akumulasi modal adalah optimal dari sudut pandang kesejahteraan ekonomi, membandingkan kondisi mapan. Untuk menyederhanakan analisis ini, asumsi bahwa pembuatan kebijakan bisa menetapkan besarnya tingkat tingkat tabungan perekonomian. Dengan menetapkan tingkat bunga ini, pembuatan kebijakan menentukan kondisi mapan perekonomian. Kondisi mapan mana yang seharusnya dipilih oleh pembuatan kebijakan. Ketika memilih kondisi mapan, tujuan pembuatan kebijakan adalah memaksimalkan kesejahteraan individu dan membentuk syarat masyarakat. Individu itu sendiri tidak peduli pada jumlah barang dan jasa yang
dapat mereka konsumsi. Jadi, seorang pembuat kebijakan yang jeli akan memilih kondisi mapan dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Nilai kondisi mapan K yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah emas. Investasi berlebihan, kurangi konsumsi saat ini, investasi kurangi konsumsi masa depan. Ya, selanjutnya transisi menuju kondisi mapan kaidah emas. Memulai dengan terlalu banyak modal, pertama kita di mana perekonomian dimulai pada kondisi mapan dengan lebih banyak modal ketimbang yang harus dimiliki dalam kondisi mapan kaidah emas. Pembuatan kebijakan harus mengeluarkan kebijakan yang bertujuan mengurangi tingkat tabungan untuk menurunkan persediaan modal mereka. Selanjutnya itu ada pertumbuhan populasi, di mana dampaknya tingkatkan angkatan kerja, kurangi modal per pekerja. Pertumbuhan populasi modal Solo berdasar menunjukkan bahwa akumulasi modal dengan sendirinya tidak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingkat tabungan yang tinggi menyebabkan pertumbuhan yang tinggi secara temporer. Tapi perekonomian pada akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang kita amati di sebagian besar belahan dunia. Model Solo harus diperluas agar mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Selain mengkonsumsikan populasi adalah tetap, bagaimana kita lakukan kita juga menganggap bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh pada tingkat konstan 2. Sebagai contoh, populasi Amerika Serikat populasi Amerika Serikat tumbuh kira-kira 1% per tahun, sehingga N sama dengan 0,01. Artinya, jika 150 juta orang bekerja selama 1 tahun, maka 151,5 juta 101 dikali 150 akan bekerja pada tahun berikut dan 153,015 juta pada 2 tahun mendatang dan seterusnya. Contohnya seperti yaitu kepadatan penduduk di Jawa, di mana pengaruhnya sendiri yaitu mempengaruhi pertumbuhan output dan konsumsi pada tingkat konsumsi. Tingkatan pertumbuhan populasi Indonesia sekitar 1,14% per tahun. Dampak pertumbuhan populasi sendiri yaitu pertumbuhan populasi membedakan model Solo dalam 3 cara. Pertama, pertumbuhan populasi kian mempermudah kita dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi, modal per pekerja dan output per pekerja adalah konstan. Namun, karena jumlah pekerja bertambah pada tingkat N, modal total dan output total juga harus bertambah pada tingkat N. Dengan demikian, meskipun kita mendapatkan penjelasan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan, karena output per pekerja adalah konstan dalam kondisi mapan. Pertumbuhan populasi akan membantu menjelaskan pertumbuhan output total yang berkelanjutan. Selanjutnya, pertumbuhan populasi memberikan kita
Penjelasan tentang mengapa sebagian negara kaya dan sebagian negara miskin. Dampak dari peningkatan pertumbuhan populasi menunjukkan bahwa kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari N1 ke N2 mengurangi tingkat modal per pekerja pada kondisi mapan ke K di K1 ke K2 karena rendah lebih rendah dan karena Y bintang sama dengan fungsi K bintang. Maka tingkat output per pekerja Y bintang juga lebih rendah. Jadi, model Solo memprediksi bahwa negara-negara dengan pertumbuhan populasi yang lebih tinggi akan memiliki tingkat GDP per kapita yang lebih rendah. Perubahan pada tingkat pertumbuhan populasi serupa dengan perubahan pada tingkat tabungan memiliki efek tingkat pada pendapatan per kapita, namun tidak mempengaruhi tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita pada kondisi mapan. Akhirnya, pertumbuhan populasi mempengaruhi kriteria kita untuk menentukan tingkat modal kaidah emas atau memaksimalkan konsumsi. Untuk melihat bagaimana kriteria ini berubah, bahwa konsumsi per pekerja adalah C sama dengan Y dikurangi. Selanjutnya yaitu ada interaksi, akumulasi, dan populasi. Kebijakan KB di Indonesia berdampak pada pertumbuhan negara dengan tabungan tinggi dan populasi rendah, di mana cenderung tumbuh lebih tinggi. Kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal, investasi pajak, insentif pajak, investasi, dan infrastruktur. Dari kebijakan moneter yaitu suku bunga rendah yang mendorong pinjaman. Dari kebijakan pendidikan yaitu kualitas SDM, tingkatkan produktivitas. Kartu pekerja, tingkatkan keterampilan, regulasi, kurangi hambatan investasi. Selanjutnya terus studi kasus Indonesia. Faktornya yaitu analisis faktor pertumbuhan di Indonesia, peranannya yaitu akumulasi, populasi, dan kebijakan. Tantangannya sendiri yaitu bonus demografi, revolusi industri 4.0. Datanya dari BPD, inflasi, pengangguran, dan investasi asing. Pertumbuhan populasi di seluruh dunia mempertanyakan tentang mengapa standar kehidupan begitu bervariasi di seluruh dunia. Menyatakan bahwa pertumbuhan populasi mungkin salah satu jawabannya dengan mengacu pada model Solo. Suatu negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi akan mempunyai persediaan modal per pekerja pada kondisi makan yang rendah dan juga tingkat pendapatan per pekerja yang rendah. Dengan kata lain, pertumbuhan populasi yang tinggi cenderung menyulitkan suatu negara karena sulit mempertahankan tingkat modal per kapita per pekerja yang tinggi apabila jumlah pekerja tumbuh dengan cepat. Pertumbuhan populasi tinggi cenderung mempunyai
tingkat pendapatan per kapita yang rendah. Bukti internasional tersebut konsisten dengan prediksi model kita bahwa tingkat pertumbuhan populasi adalah salah satu determinan standar kehidupan suatu negara. Kesimpulan ini tidak mengesampingkan oleh para pembuat kebijakan. Mereka berusaha mendorong negara-negara termiskin dunia keluar dari kemiskinannya, seperti para penasehat yang dikirim ke negara-negara berkembang oleh Bank Dunia, yang seringkali menyarankan untuk mengurangi tingkat kelahiran dan meningkatkan pendidikan tentang metode pengendalian kelahiran, dan memperluas peluang kerja bagi kaum wanita. Bahkan, China memberlakukan kebijakan totaliter dengan hanya memperbolehkan satu anak per pasangan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi pertumbuhan populasi yang seharusnya, jika model Solo ini benar, meningkatkan pertambahan per kapita dalam jangka panjang. Namun, untuk menginterpretasikan data adalah penting untuk meningkatkan bahwa korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Namun, data itu menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi yang rendah biasanya dikaitkan dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi. Dalam model Solo ini menawarkan satu kemungkinan tentang fakta ini, tetapi penjelasan lain juga memungkinkan dapat diterima. Masih diperdebatkan bahwa pendapatan yang tinggi mendorong pertumbuhan populasi yang rendah, karena teknik pengendalian kelahiran lebih banyak tersedia di negara-negara yang lebih kaya. Data internasional ini bisa membantu kita untuk mengevolusi teori pertumbuhan, seperti halnya dalam model Solo ini, karena menunjukkan apakah prediksi teori ini didukung dunia, tapi seringkali kita lebih dari satu teori yang bisa menjelaskan tentang fakta yang sama. Kesimpulannya yaitu, akumulasi modal dan populasi faktor penting, mendorong investasi, kendalikan populasi dan tingkat SDM, harapan pertumbuhan ekonomi inklusif dan dapat berkelanjutan. Proses pembangunan model pertumbuhan Solo, model ini yang dikembangkan sejauh ini menunjukkan bahwa tabungan dan pertumbuhan populasi menentukan persediaan modal kondisi, mapan perekonomian, dan tingkat pendapatan per kapita pada kondisi mapan. Model ini memiliki banyak ciri dari dilululantakan Perang Dunia Kedua. Mengapa negara-negara yang membuang dan menginvestasikan sebagian besar output mereka lebih kaya dari negara yang menabung dan menginvestasikan lebih sedikit output mereka, dan mengapa negara-negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi lebih miskin ketimbang negara yang tingkat pertumbuhan populasinya rendah. Bisa dilihat sendiri dari negara Jepang dan Jerman. Akan tetapi, hal yang kita bisa lakukan model tersebut adalah menjelaskan pertumbuhan yang terus-menerus dalam standar kehidupan yang kita amati
di sebagian negara besar. Dalam model yang sekarang kita miliki, ketika perekonomian kita mencapai kondisi mapannya, output per kapita kerja berhenti bertambah. Tapi untuk menjelaskan pertumbuhan tersebut, kita perlu memasukkan kemajuan teknologi ke dalam model Solo. Model pertumbuhan Solo menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, tingkat tabungan perekonomian menunjukkan ukuran persediaan modal dan tingkat produksinya, di mana semakin tinggi tingkat tabungan, maka semakin tinggi pula persediaan modal dan semakin tinggi tingkat outputnya. Kenaikan tingkat tabungan memiliki efek tingkat pada pendapatan per kapita, memunculkan periode pertumbuhan yang lebih cepat, tetapi akhirnya pertumbuhan itu melambat ketika kondisi mapan dan baru dicapai. Jadi, meskipun tingkat tabungan yang lebih tinggi menghasilkan tingkat output kondisi yang kondisi mapan yang tinggi, tetapi tabungan itu sendiri tidak dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Tingkat modal yang memaksimalkan konsumsi pada kondisi mapan disebut tingkat kaidah emas. Jika perekonomian memiliki lebih banyak modal daripada dalam kondisi mapan, kaidah emas, maka mengurangi tabungan akan mengingatkan konsumsi di seluruh titik waktu. Sebaliknya, jika perekonomian memiliki lebih sedikit modal dalam kondisi mapan kaidah emas, maka untuk mencapai kaidah emas, investasi perlu ditingkatkan, dan dengan demikian konsumsi yang lebih rendah untuk generasi sekarang. Model Solo ini juga menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan populasi dalam perekonomian adalah determinan jangka panjang, lain dari standar kehidupan. Berdasarkan model ini, semakin tinggi tingkat pertumbuhan populasi, maka semakin rendah tingkat output dan tingkat modal per pekerja. Melihat efek lain dari pertumbuhan populasi, Malthus memperlihatkan pertumbuhan populasi akan membebani sumber daya alam dan yang diperlakukan untuk memproduksi makanan, sementara Kramer menunjukkan bahwa populasi yang besar bisa meningkatkan kemajuan teknologi. Sekian presentasi bab 7 dari saya, yaitu tentang teori pertumbuhan perekonomian dalam jangka panjang, akumulasi modal, dan pertumbuhan populasi. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.